Selanjutnya, kepribadian kepemimpinan itu adalah kepercayaan diri atau self-confidence, di mana secara umum kepercayaan diri itu didefinisikan sebagai satu konsep terkait dengan harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Emi Suwarni, di channel Kuliah Teknokrat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat kepribadian dan kepemimpinan efektif. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat dan kepribadian yang diperlukan dalam kepemimpinan yang efektif. Baik, kita akan mulai dengan pengertian kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan secara umum adalah satu kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain atau membimbing pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki integritas, tanggung jawab, memiliki pengetahuan yang luas, percaya diri, kemudian kepribadian yang baik. Kemudian selain itu juga diperlukan satu kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Baik, itu mengenai pengertian kepemimpinan. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat dan kepribadian kepemimpinan. Salah satu sifat dari kepemimpinan adalah tingkat energi yang tinggi dan toleransi stres, atau high energy level and stress tolerance. Nah, tentu saja hal ini diperlukan untuk sebagai seorang pemimpin yang efektif. Dan hasil penelitian mengenai sifat kepemimpinan ini menemukan bahwa tingkat energi dan stamina fisik serta toleransi stres ini sangat berhubungan dengan efektivitas kepemimpinan. Tingkat energi yang tinggi dan toleransi stres ini akan membantu manajer dalam mengatasi kecepatan waktu-waktu yang sibuk, jam kerja yang panjang, dan tuntutan yang tidak henti-hentinya dari sebagian besar pekerjaan sebagai manajerial. Dan tentu saja ini membutuhkan energi yang tinggi. Kemudian cara mengelola stres. Terkadang manajerial itu menghadapi pekerjaan yang banyak dengan tenggat waktu dan jam kerja yang panjang. Ini pengelolaan stres juga sangat diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya, kepribadian kepemimpinan itu adalah kepercayaan diri atau self-confidence, di mana secara umum kepercayaan diri itu didefinisikan sebagai satu konsep terkait dengan harga diri. Ya, harga diri dan efikasi diri. Dan sebagian besar dari studi atau penelitian tentang kepercayaan diri pimpinan ini menemukan bahwa kepercayaan diri atau self-confidence itu berhubungan positif dengan efektivitas dan kemajuan, di mana kepercayaan diri yang tinggi ini juga sangat penting bagi kepemimpinan yang tipe kepemimpinan karismatik. Selanjutnya, sifat dan kepribadian yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif itu adalah internal locus of control atau lokus kontrol internal. Nah, ini kita lihat bahwa sifat yang relevan dengan efektivitas manajerial itu disebut dengan orientasi locus of control.
Hal ini kita lihat bahwa orang yang orientasi locus of control-nya kuat, ya, atau disebut dengan internal locus of control, ini percaya bahwa setiap peristiwa dalam hidup mereka itu lebih ditentukan oleh tindakan mereka sendiri daripada kebetulan atau kekuatan dari luar yang tidak dapat mereka kendalikan. Sebaliknya, orang dengan orientasi kontrol eksternal atau itu disebut eksternal, mereka lebih percaya bahwa sebagian besar peristiwa yang mereka hadapi itu ditentukan oleh kebetulan atau nasib, sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan kehidupan mereka. Untuk itu, dalam kepemimpinan yang efektif diperlukan sifat kepribadian yang memiliki internal locus of control. Selanjutnya, sifat kepribadian yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif itu adalah memiliki emotional stability dan maturity, atau stabilitas dan kedewasaan emosional. Jadi seorang yang memiliki kematangan secara emosional biasanya dapat menyesuaikan diri dengan baik dan tidak mudah untuk mendapat gangguan psikologis yang cukup parah. Jadi orang yang memiliki kematangan secara emosional ini biasanya memiliki kesadaran diri akan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Dan mereka cenderung berorientasi pada perbaikan diri daripada menyangkal kelemahan atau memiliki fantasi untuk sukses. Jadi mereka mengetahui kekuatan dan kelemahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Demikian juga orang yang memiliki kematangan emosional yang tinggi, mereka tidak terlalu konsentrasi pada keperluan mereka sendiri, tidak mementingkan diri mereka sendiri, tetapi mereka lebih peduli kepada orang lain. Nah, ciri lain yang dimiliki oleh orang yang memiliki kepribadian dengan kedewasaan emosional, mereka lebih bisa mengkontrol diri sendiri. Mereka memiliki emosional yang lebih stabil dan biasanya mereka kurang defensif atau lebih mudah untuk menerima kritik dan mau belajar dari kesalahan-kesalahan. Dan ini tentu saja sangat diperlukan bagi seorang pemimpin yang efektif. Selain itu, sifat dan kepribadian yang diperlukan adalah core self-evaluation atau evaluasi diri sendiri. Jadi walaupun kita tahu bahwa banyak ciri-ciri dari kepribadian seperti kepercayaan diri, locus of control, dan stabilitas emosional itu merupakan hal yang penting untuk efektivitas kepemimpinan, tapi dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kombinasi dari sifat-sifat ini ditambah dengan core self evaluation, ya, atau evaluasi diri dengan harga diri yang tinggi. Ini sangat penting. Dan sifat dan kepribadian lain itu adalah power motivation atau motivasi yang kuat, di mana seseorang yang mempunyai kebutuhan kekuasaan yang tinggi itu cenderung senang untuk mempengaruhi orang lain, senang berusaha untuk mempengaruhi peristiwa, dan lebih mungkin untuk mencari posisi otoritas. Dan juga sebagian studi menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara kebutuhan akan kekuasaan dan kemajuan tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam satu organisasi besar. Jadi, orang yang punya kebutuhan kuat akan kekuasaan, biasanya mereka akan mencari posisi otoritas dan kekuasaan. Dan mereka akan cenderung lebih selaras dengan politik dan kekuasaan organisasi. Dan jadi hal ini cukup efektif untuk menjadi satu sifat kepribadian bagi kepemimpinan.
Baik, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, saya akan menarik beberapa kesimpulan bahwa beberapa ciri kepribadian yang relevan untuk kemajuan efektivitas kepemimpinan antara lain memiliki tingkat energi dan toleransi stres. Jadi di sini kita simpulkan bahwa seorang pemimpin yang efektif itu akan lebih dapat mengelola toleransi dan harus memiliki tingkat energi yang tinggi. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu akan menghadapi jadwal kerja yang padat, pekerjaan yang terus-menerus, dan tenggat waktu. Nah, tentu saja pemimpin yang memiliki energi yang tinggi dan mampu mengelola stres dengan baik akan mampu secara efektif melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah kepercayaan diri. Seorang pemimpin yang efektif itu memerlukan tingkat kepercayaan tinggi, di mana tentu saja tingkat kepercayaan yang tinggi ini juga ditunjang oleh pengetahuan yang luas. Nah, kenapa diperlukan tingkat kepercayaan tinggi yang tinggi untuk pemimpin yang efektif? Karena seorang pemimpin itu biasanya dihadapkan pada beberapa masalah-masalah, alternatif kebijakan atau keputusan yang harus diambil. Tentu saja pemimpin yang efektif harus mampu untuk mengambil keputusan tersebut dan memiliki kepercayaan untuk pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki sifat orientasi kontrol internal. Jadi, artinya dalam seorang pemimpin yang efektif tersebut, mereka yakin bahwa tindakan-tindakan mereka itu nanti akan mampu mengubah situasi. Jadi keputusan yang diambil itu akan bisa berhasil dengan baik. Nah, apabila seorang pemimpin memiliki orientasi kontrol internal yang tinggi, maka mereka akan yakin dalam setiap pengambilan keputusannya. Selain itu, sifat yang lain adalah stabilitas emosional. Nah, di sini tentu saja sangat diperlukan bagaimana pengelolaan emosi dari pemimpin, ya, karena tingkat stres dan tinggi dan lain sebagainya itu perlu dikontrol sehingga mereka mampu untuk bisa secara jelas melihat permasalahan-permasalahan yang lebih jernih. Selain itu, kita lihat ada beberapa karakteristik manajemen yang efektif itu mencakup orientasi kekuasaan. Nah, karakter ini sangat diperlukan bagi pemimpin yang efektif. Kenapa? Artinya ambisi itu kalau kita lihat dalam sisi hal yang positif itu akan mampu meningkatkan keefektivitasan kepemimpinan. Ya, itu juga sudah dari hasil penelitian bahwa antara orientasi kekuasaan dengan kepemimpinan efektif itu ada hubungan positif. Semakin tinggi seorang pemimpin itu memiliki orientasi kekuasaan, semakin mampu mereka memimpin, ya. Jadi efektif dalam kepemimpinannya. Jadi tentu saja ini karena sifat dari karakteristik ini adalah bahwa seseorang itu berusaha untuk mencapai posisi yang tinggi dan mau menjadi satu otoritas. Kemudian terakhir adalah pencapaian yang kuat. Jadi pencapaian yang kuat ini adalah bagaimana seseorang berusaha untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Jadi tidak cuma berorientasi pada kebutuhan individu, tapi berusaha untuk mencapai kinerja itu secara bersama-sama. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.